Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama gua Sule, masih di channel podcast horor masa kini. Podcast horor yang siap mengantarkan kalian semua molor. Selamat malam semuanya, semoga kalian semua sehat selalu. Di episode kali ini gua mau bawain kisah horor cerita nyata di kawasan Jakarta Timur, sebuah gedung. Pasti lo semua tahu tepatnya ada di mana. Ya, benar, ada di Menara Saidah, Jakarta Timur. Menara Saidah itu udah kosong dari tahun 2007 karena posisi keadaan gedungnya tuh miring. Jadi udah gak layak buat jadi perkantoran. Berarti sekarang udah 13 tahun kosong. Gedung kosong 13 tahun, pasti banyak hal gaib, mistis, angker, serem. Sebelum gua ke ceritanya, gua mau ngingetin lu semua buat subscribe channel gua, like, komen, dan share. Nyalakan juga loncengnya. Terima kasih banyak yang udah support channel gua sampai sejauh ini. Gak usah nunggu lama, kita langsung aja ke ceritanya. Sebelum masuk ke ceritanya, pasang headset kalian, matikan lampu kamar, dan lihat di sekeliling kalian. Siapa tahu mereka yang tak kasat oleh mata ada di samping kalian. Menara Saidah adalah gedung yang memiliki 28 lantai berada di kawasan Jakarta Timur. Gedung ini udah ditutup alias sudah nggak dipakai lagi semenjak 2007 dengan alasan struktur bangunan gedung mengalami kemiringan, jadi udah nggak layak buat dipakai. Tapi semua itu masih menjadi kontroversi sampai sekarang. Nah, buat kalian yang masih sering mungkin pernah mendengar cerita atau kisah mistis, tapi buat kalian yang belum tahu, kita udah nyiapin beberapa cerita dari berbagai sumber. Di cerita yang pertama, ceritanya ada di lift, diberi judul Penunggu di Lift. Setelah kisah makhluk halus yang usil, kali ini ada sebuah kisah seram dari dalam lift di Menara Saidah. Udah banyak kejadian seram yang sering terjadi di dalam lift, tapi kali ini seramnya bukan karena kesalahan teknis, melainkan adanya hal seram dari makhluk halus yang diduga telah mengganggu seorang karyawan. Karyawan itu bekerja di gedung ini sebelum gedung ini resmi ditutup. Namun saat itu memang sebagian lantai udah sepi. Karyawan ini datang untuk mengambil dokumennya yang tertinggal di ruang kerjanya. Kemudian sang karyawan menuju lantai ruangan kerjanya menggunakan lift. Nah, sesampainya di lantai yang dia tuju, ternyata sang karyawan kaget. Lantai tersebut telah kosong, dan dia kembali memasuki lift sendirian dengan rasa yang begitu cemas. Dia coba menekan tombol menuju lantai dasar, namun lift itu gak bergerak. Tiba-tiba lampunya meredup. Dengan cemas lagi, sang karyawan menekan semua tombol yang ada di lift, tapi malah diantar ke lantai yang ruangannya beraura sangat negatif. Akhirnya, sang karyawan putusin untuk turun menggunakan tangga darurat. Sesampainya di setiap lantai, lift itu selalu kebuka, seakan-akan mengajak karyawan itu untuk masuk ke dalam lift. Gokil. Yang kedua nih ada cerita dari Menara Saidah juga, judulnya Wanita Cantik yang Menghilang saat diantar menuju lantai 14. Kejadian serem yang dirasain oleh dua orang satpam dialami saat gedung ini masih beroperasional. Dua satpam ini sedang bertugas jaga malam. Saat jaga malam, satpam ini kedatangan seorang tamu wanita cantik menggunakan pakaian dress merah. Nah, wanita cantik ini datang ingin bertemu saudaranya yang kerja di lantai 14.
Dia juga meminta bantuan untuk diantar ke lantai tersebut. Akhirnya, salah satu satpam mengantarkannya menuju lantai menggunakan lift. Sayangnya, lift ini memang udah lama nggak beroperasi dengan baik. Pergerakan liftnya tuh udah lambat. Hal yang mengejutkan terjadi saat lift tersebut sudah berada di lantai 14. Si satpam baru sadar kalau wanita itu udah nggak ada di dalam lift. Hilang tuh wanita. Setelah itu, sang satpam jatuh pingsan ketika ditemui oleh satpam yang saat itu juga bertugas bersamanya. Kasian banget tuh satpam yang ketemu perempuan jadi-jadian. Di cerita yang ketiga, munculnya keranda mayat yang ada di lantai 3. Entah bener atau enggak, sejarah Menara Saidah infonya dulu area gedung ini adalah sebuah pemakaman. Kisah seram muncul bukan hanya dari basement dan lift, tapi kejadian kali ini berada di lantai 3. Saat beroperasi, lantai ini juga sering muncul sosok wanita yang tiba-tiba hilang, kemudian dikaitkan dengan keberadaan keranda mayat misterius. Kisah ini akhirnya menjadi tantangan bagi orang-orang yang penasaran untuk membuktikan kejadian aneh tersebut. Hal ini pernah dilakukan oleh sekelompok anak muda yang mencoba membuktikannya. Kejadian ini terjadi pada pukul 7 malam. Kelompok pemuda ini berjalan menggunakan lift menuju lantai 3. Sesampainya di lantai 3 dan pintu lift terbuka, mereka langsung kaget dengan keadaan keranda mayat tepat di depan pintu lift. Kemudian mereka juga melihat sosok bayangan wanita yang lalu menghilang dengan cepat dari pandangan para pemuda ini. Gimana sobat podcast horor masa kini kalau kalian buka lift terus ada keranda mayat, terus ada sosok hantu perempuan cepet hilang. Serem. Cerita selanjutnya, ada suara misterius yang usil dari basement. Gedung kosong yang memiliki 28 lantai ini sepertinya sudah beralih tangan ke para makhluk halus. Jangankan ruangan dalam setiap lantai, bagian basement juga salah satu tempat terserem. Ditambah dengan suasana gelap yang makin menambah basement ini menjadi angker. Hal ini pernah dialami oleh satpam saat berjaga malam. Satpam tersebut menjelaskan pengalamannya saat tugas malam menjaga gedung ini. Sang satpam merasa bosan berkeliling di area luar gedung. Akhirnya coba turun ke basement. Saat sampai di basement, dia merasakan hal aneh hingga membuatnya sangat merinding. Malam itu rasanya sangat mencekam. Dia merasa berada di tengah keramaian, tapi gak ada satupun wujud manusia yang satpam itu lihat. Kemudian, saat satpam itu meneruskan langkahnya, terdengar suara lirih minta tolong, dan ada yang mencolek punggungnya. Saat itu juga, sang satpam berlari, karena gak berani buat lama-lama dalam basement. Lagi-lagi satpamnya apes ya. Gak kebayang. Yang terakhir, sering ada pencahayaan yang janggal. Dalam gedung kosong seharusnya pasti selalu gelap, karena gak akan ada pencahayaan, siapa juga yang mau nyalain, karena kan kosong. Nah, berbeda sama Menara Saidah. Semenjak 2007 silam, gedung kosong ini memang terlihat sangat gelap, namun ada kejadian janggal karena gedung ini sering tampak terang dengan lampunya yang menyala di beberapa lantainya. Warga sekitar Menara Saidah memang sering melihat beberapa gedung lantai ini terang benderang. Sayangnya, setelah dikonfirmasi ke satpam yang berjaga, mereka nggak pernah menyalakan lampu gedung tersebut. Sampai pernah ada pengendara motor yang sengaja ngamatin gedung ini ketika pulang kerja. Dia perhatiin gedung ini. Gak lama, dia ngeliat lampu gedung di beberapa lantai menyala secara bergantian. Kadang, antara lantai satu dengan lantai yang lainnya nyala bareng. Benarkah ada makhluk lain yang sengaja menyalakan lampu ruangan? Itu masih jadi tanda tanya. Kita lihat, udah tahu nih gedung kosong. Kita liatin, toto lampu itu nyala. Pas ditanya satpam, nggak ada tuh yang nyalain
lampunya dalam gedung buat apa nyalain lampu, kan kosong. Terus siapa yang nyalain? Udah serem. Gedung mewah ternyata nggak jadi jaminan kalau nggak dihuni oleh makhluk halus. Contohnya aja Menara Saidah yang ternyata memiliki kisah seram. Meskipun kisah ini nggak dirasakan oleh banyak orang, tapi bukti bahwa makhluk gaib itu memang ada dan hidup juga seperti manusia kayak kita. Percaya atau nggak percaya sih itu hak kalian. Kalau ada yang setuju atau nggak setuju, atau banyak pro kontra dari kalian, boleh komen aja di bawah. Nah, itu tadi beberapa cerita seram yang ada di Menara Saidah, Jakarta Timur. Serem kan? Merinding coy. Merinding. Buat kalian yang punya pengalaman di Menara Saidah, pengalaman mistis, boleh komennya di bawah. Silakan. Kalau gue pribadi belum ada. Kalau lewat malah sering perhatiin gedungnya. Cukup sekian podcast horor masa kini malam ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan, sudah nonton channel gua malam ini. Makasih banyak supportnya. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya di podcast horor masa kini. Makanya aktifin loncengnya biar pas gua upload kalian tahu akan ada cerita-cerita horor apa selanjutnya. Semoga kalian semua sehat selalu. Akhir kata gue ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.